Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwanda Nova Ilfitra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai review bisnis teknologi. Di sini saya mengambil perusahaan Traveloka. Yang pertama yaitu sejarah dari Traveloka. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Pada awal konsepnya, Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Ide ini muncul di saat Ferry Yunardi sering mengalami kesulitan dalam pemesanan pesawat, terutama di saat dia ingin pulang ke Padang, Indonesia, dari Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 2013, Traveloka kemudian berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat, di mana pengguna dapat melakukan pemesanan di situs resminya. Pada bulan Maret 2014, Ferry Yunardi menyatakan bahwa Traveloka akan segera masuk ke bisnis reservasi kamar hotel. Pada bulan Juli 2014, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka. Traveloka didirikan oleh Ferry Yunardi, Derianto Kusuma, dan Albert Jang. Perusahaan Traveloka ini didirikan pada tahun 2012. Pada tahun 2020, aplikasi mobil Traveloka telah diunduh lebih dari 30 juta kali. Selanjutnya yaitu pendanaan Traveloka. Pada bulan November 2012, perusahaan Traveloka mengumumkan investasi tahap awal oleh East Ventures. Pada bulan September 2013, perusahaan Traveloka mengumumkan investasi Seri A oleh Global Founder Capital. Dana dari investasi digunakan untuk membangun layanan baru seperti pemesanan hotel dan paket wisata. Traveloka mengumumkan pendanaan sebesar 500 juta US dollar pada bulan Juli 2017. Sekitar 350 juta US dollar dari pendanaan tersebut berasal dari Expedia. Mereka juga dikabarkan mendapat dana segar sebesar 420 juta US dollar dari GIC pada tahun 2019. Pada tahun ini, tahun 2020, Traveloka menyatakan bahwa mereka telah mendapat pendanaan sebesar 250 juta US dollar di tengah pandemi COVID-19 ini. Traveloka telah mengakuisisi 3 agen perjalanan online tahun ini dengan nilai 66,8 juta dolar AS. Ketiganya yaitu Pegi-Pegi dari Indonesia, MyTour dari Vietnam, dan Travelbook dari Filipina. Sebelum akuisisi, ketiga perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari perusahaan Jepang yaitu Recruit Holdings. Pada 2016, Travelbook melaporkan kerugian sekitar 2,5 juta dolar AS dan penjualan bersih 701.000 dolar AS. Sementara MyTour melaporkan kerugian sekitar 2,1 juta dolar AS dan penjualan bersih 5,5 juta dolar AS. Kedua perusahaan melaporkan kerugian selama 3 tahun antara 2014 hingga 2016. Sementara itu, Pegi-Pegi melaporkan laba sebesar 158.000 dolar AS dari penjualan bersih sekitar 29 juta dolar AS pada tahun 2016. Angka itu melorot 94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Traveloka rupanya telah menjangkau beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Di beberapa negara tersebut, Traveloka bahkan mampu untuk menjadi pemimpin pasar seperti di Thailand. Bahkan baru-baru ini, CEO Traveloka, Ferry Yunardi menjelaskan bahwa Traveloka sempat dikira sebagai perusahaan yang berasal dari Thailand,
karena nama Traveloka diambil dari bahasa Sanskerta. Traveloka sendiri saat ini masih berpusat di Jakarta dengan hampir seluruh tim utama berada di Indonesia. Kebanyakan dari karyawan Traveloka merupakan tim riset dan pengembangan produk. Dengan cakupan ekspansinya yang telah mencapai 6 negara, bukan tidak mungkin Traveloka akan melakukan ekspansi kembali dalam beberapa waktu mendatang. Inilah salah satu karya anak bangsa yang mampu bersaing di tingkat internasional di era digital seperti saat ini. Fitur dan layanan Traveloka yang pertama yaitu pre-booking price alert. Traveloka memperhatikan fitur price alerts di aplikasinya. Dengan menggunakan price alerts, kita bisa mendapatkan sedikitnya 2 keuntungan. Yaitu yang pertama, kita akan mendapatkan harga tiket pesawat sesuai budget atau bahkan di bawahnya. Jadi kita bisa lebih menghemat pengeluaran untuk liburan. Kedua, kita bisa menghemat waktu dan tenaga. Karena Traveloka akan mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan peraturan yang kita tetapkan sebelumnya. Ini artinya kita tak perlu repot mengecek harga tiket secara manual setiap saat. Untuk akses price alerts sangat gampang. Kita cukup login ke Traveloka dengan alamat email terdaftar, masuk ke My Akun dan pilih Flight Price Alert. Klik tanda plus untuk menambahkan notifikasi harga tiket pesawat baru. Lalu isi formulir penerbangan mulai dari bandara, asal dan tujuan, tanggal keberangkatan. Kemudian masukkan juga batasan harga penerbangan. Pilih tipe pemberitahuan, mau lewat email, push notification, atau keduanya. Pemberitahuan dapat diatur apakah setiap hari, seminggu sekali, atau hanya saat harga tiket pesawat di bawah budget yang sudah ditentukan. Lalu klik save. Yang kedua yaitu unbooking, meal, seat, and extra baggage. Seperti kita ketahui bersama, hampir setiap bandara dan maskapai memberikan layanan ekstra untuk konsumennya. Nah, Traveloka jadi jembatan untuk kita mudah merasakan semua layanan tambahan dalam penerbangan guna mendapatkan pengalaman liburan tak terlupakan. Pesan tiket pesawat terbang melalui Traveloka, kita bisa melakukan pemesanan layanan tambahan penerbangan seperti memesan makanan favorit untuk di pesawat, memilih kursi pesawat yang paling nyaman, membeli tambahan bagasi sekaligus pembungkus bagasi, atau baggage swap. Semua aktivitas itu bisa kita lakukan melalui aplikasi Traveloka, tanpa harus mengunjungi website maupun counter maskapai penerbangan. Yang ketiga yaitu post-booking Traveloka online check-in. Aplikasi keren selanjutnya adalah Virtual Online Check-in. Ini merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan Traveloka melakukan check-in melalui aplikasi Traveloka. Bahkan sebelum tiba di bandara, persiapan perjalanan makin mudah dan meningkatkan produktivitas tanpa khawatir mengalami antrian panjang saat check-in. Proses check-in online dapat dilakukan melalui Traveloka apps mulai 24 jam sebelum keberangkatan atau sesuai dengan kebijakan dan peraturan maskapai. Caranya, login akun Traveloka dan klik My Booking atau Online Check-in. Lalu buka e-tiket, lalu langkah selanjutnya isi detail data check-in dan pilih kursi yang diinginkan. Jika sudah selesai, klik tombol check-in. Setelah berhasil melakukan check-in online, kita akan mendapatkan boarding pass yang dapat diakses melalui e-tiket pada aplikasi Traveloka. Yang keempat yaitu pre-trip airport lounge and flight status. Kenyamanan airport lounge kini bisa dinikmati lebih banyak konsumen, bukan hanya mereka yang terdaftar sebagai member maskapai atau kartu bank tertentu. Traveloka memperhatikan fitur layanan bandara yang membuat kita bisa memilih tiket lounge bandara saat melakukan check-in online.
dengan menggunakan Traveloka. Setibanya di bandara, kita tinggal menuju airport lounge, menikmati fasilitas berupa wifi gratis, makan dan minum sepuasnya, sampai mengistirahatkan tubuh di atas sofa empuk sambil menonton televisi. Fitur keren selanjutnya dari Traveloka adalah Flight Status. Fitur ini bermanfaat untuk menginformasikan jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat seiring waktu. Dengan kata lain, kita ataupun teman bahkan keluarga yang menunggu kedatanganmu tak perlu bolak-balik melihat papan status penerbangan. Mulai melalui fitur Flight Status, kita bisa langsung membagikan informasi kedatangan ke teman atau keluarga lainnya melalui teks, WhatsApp, email, dan lainnya. Cara mengakses fitur ini juga mudah. Buka aplikasi Traveloka dan temukan fitur Flight Status di homepage. Lalu isi rincian penerbangan dengan rute dan tanggal keberangkatan atau kode penerbangan, klik si status. Nantinya akan muncul daftar penerbangan yang sesuai dengan kriteria kita. Ketuk penerbangan yang statusnya ingin kita lihat. Terakhir akan muncul rincian status penerbangan terkini, termasuk informasi terminal. Itulah fitur-fitur keren yang dimiliki Traveloka dan dapat kita nikmati. Dengan benefit dan kenyamanan yang dapat ditawarkan, tentunya bisa meningkatkan kepuasan para pelanggan ketika berlibur dan terbang bersama maskapai pilihan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.